Kejutan terbesar Maung Bandung, Ciro Alves David da Silva dikabarkan jadi target Persib. Bursa transfer Persib Bandung kembali menjadi perhatian. Di tengah berbagai rumor mengenai pemain baru, muncul dua nama yang langsung membuat bobotoh ramai memperbincangkan kemungkinan sebuah reuni besar. Ciro Alves dan David da Silva. Dua nama yang memiliki sejarah bersama Persib Bandung tersebut kembali dikaitkan dengan Maung Bandung. Jika kabar ini benar-benar berkembang menjadi transfer, tentu akan menjadi salah satu cerita paling menarik dalam bursa transfer. Namun sebelum terlalu jauh membahas kemungkinan tersebut, perlu ditegaskan bahwa belum ada konfirmasi resmi dari Persib Bandung mengenai Ciro Alves maupun David da Silva sebagai target transfer. Jadi, untuk saat ini kabar tersebut masih sebatas rumor. Meski demikian, kemunculan dua nama tersebut secara bersamaan tentu menarik perhatian. Ciro Alves memiliki karakter sebagai pemain yang mampu memberikan kreativitas dari sisi lapangan. Kecepatan dan kemampuan dribelnya membuatnya mampu memberikan tekanan kepada pertahanan lawan. Ia juga memiliki keberanian untuk mengambil risiko ketika mendapatkan bola. Sementara David da Silva memiliki karakter sebagai seorang penyerang tengah. Ia lebih banyak bergerak di sekitar kotak penalti dan mencari ruang untuk mendapatkan peluang. David dikenal memiliki naluri mencetak gol dan kemampuan menyelesaikan peluang. Jika kedua pemain tersebut kembali ke Persib, secara teori Maung Bandung bisa memiliki kombinasi serangan yang sangat menarik. Ciro bisa bergerak dari sisi lapangan. David bisa menjadi target di depan. Ciro bisa memberikan umpan. David bisa melakukan finishing. Tetapi tentu saja, sepak bola tidak hanya membutuhkan dua pemain. Lini tengah harus mampu memberikan suplai. Pemain lain harus menciptakan ruang. Pertahanan harus tetap solid. Dan pelatih harus menemukan formula yang tepat. Karena itu, jika manajemen benar-benar memiliki rencana untuk mendatangkan kembali kedua pemain tersebut, keputusan harus dilakukan secara matang. Tidak boleh hanya karena nostalgia. Tidak boleh hanya karena bobotoh menyukai mereka. Tetapi harus berdasarkan kebutuhan tim. Persib membutuhkan pemain yang mampu membantu klub mencapai target. Mereka harus memiliki kondisi fisik yang baik, harus mampu mengikuti intensitas pertandingan, dan harus sesuai dengan strategi pelatih. Pengalaman bermain di Indonesia menjadi salah satu keuntungan besar. Ciro dan David sudah memahami atmosfer Liga 1. Mereka sudah merasakan tekanan bermain di klub besar. Mereka juga mengetahui bagaimana besarnya dukungan bobotoh. Artinya, jika kembali, mereka tidak harus memulai semuanya dari awal. Namun ekspektasi juga akan sangat besar. Bobotoh tentu ingin melihat Ciro kembali memberikan aksi-aksi spektakuler. Bobotoh juga ingin melihat David kembali mencetak gol. Dan jika keduanya bermain bersama, harapan terhadap lini depan Persib tentu akan meningkat. Tetapi pemain juga harus siap dengan tekanan. Tidak semua hal akan berjalan sempurna. Ada pertandingan ketika mereka bermain bagus. Ada pertandingan ketika mereka mengalami kesulitan. Yang terpenting adalah bagaimana tim merespon situasi tersebut. Jika reuni benar-benar terjadi, chemistry antara Ciro dan David juga akan menjadi perhatian. Apakah mereka masih memiliki hubungan permainan yang baik? Apakah sistem pelatih cocok dengan karakter keduanya? Dan apakah pemain lain mampu mendukung mereka? Semua itu baru bisa terlihat jika mereka benar-benar berada di lapangan. Sekarang, bobotoh hanya bisa menunggu. Apakah rumor ini akan menjadi kenyataan? Apakah Persib benar-benar sedang menyiapkan kejutan? Ataukah hanya spekulasi yang muncul menjelang berakhirnya bursa transfer? Belum ada jawaban. Tetapi satu hal yang pasti, dua nama tersebut kembali berhasil membuat publik membicarakan Persib Bandung. Ciro Alves, David da Silva, dua pemain yang pernah menjadi bagian dari cerita Maung Bandung, dan kini kembali muncul dalam satu rumor. Jika suatu hari Persib benar-benar mengumumkan keduanya kembali, tentu akan menjadi momen yang sangat besar.
Bobotoh akan bernostalgia, media sosial akan ramai, dan rival-rival Persib tentu akan ikut memperhatikan. Namun sampai pengumuman resmi keluar, semua pihak sebaiknya tetap menunggu dan tidak menganggap rumor sebagai kepastian. Karena bursa transfer selalu penuh kejutan. Apa yang terlihat hampir mustahil bisa terjadi. Dan apa yang terlihat hampir pasti juga bisa batal di menit terakhir. Jadi, apakah Ciro Alves dan David da Silva benar-benar akan kembali ke Persib Bandung? Jawabannya masih menjadi misteri. Yang jelas, jika reuni ini benar-benar terjadi, Maung Bandung akan memiliki cerita besar untuk dibawa ke musim berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Bobotoh? Jika Ciro Alves dan David da Silva kembali bersamaan, apakah mereka bisa membawa Persib menjadi kekuatan yang semakin menakutkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Persib Bandung dan bursa transfer Liga 1. Kejutan terbesar Maung Bandung, Ciro Alves, David da Silva dikabarkan jadi target Persib. Bursa transfer Persib Bandung kembali menjadi perhatian. Di tengah berbagai rumor mengenai pemain baru, muncul dua nama yang langsung membuat bobotoh ramai memperbincangkan kemungkinan sebuah reuni besar. Ciro Alves dan David da Silva. Dua nama yang memiliki sejarah bersama Persib Bandung tersebut kembali dikaitkan dengan Maung Bandung. Jika kabar ini benar-benar berkembang menjadi transfer, tentu akan menjadi salah satu cerita paling menarik dalam bursa transfer. Namun sebelum terlalu jauh membahas kemungkinan tersebut, perlu ditegaskan bahwa belum ada konfirmasi resmi dari Persib Bandung mengenai Ciro Alves maupun David da Silva sebagai target transfer. Jadi, untuk saat ini kabar tersebut masih sebatas rumor. Meski demikian, kemunculan dua nama tersebut secara bersamaan tentu menarik perhatian. Ciro Alves memiliki karakter sebagai pemain yang mampu memberikan kreativitas dari sisi lapangan. Kecepatan dan kemampuan dribelnya membuatnya mampu memberikan tekanan kepada pertahanan lawan. Ia juga memiliki keberanian untuk mengambil risiko ketika mendapatkan bola. Sementara David da Silva memiliki karakter sebagai seorang penyerang tengah. Ia lebih banyak bergerak di sekitar kotak penalti dan mencari ruang untuk mendapatkan peluang. David dikenal memiliki naluri mencetak gol dan kemampuan menyelesaikan peluang. Jika kedua pemain tersebut kembali ke Persib, secara teori Maung Bandung bisa memiliki kombinasi serangan yang sangat menarik. Ciro bisa bergerak dari sisi lapangan. David bisa menjadi target di depan. Ciro bisa memberikan umpan. David bisa melakukan finishing. Tetapi tentu saja, sepak bola tidak hanya membutuhkan dua pemain. Lini tengah harus mampu memberikan suplai. Pemain lain harus menciptakan ruang. Pertahanan harus tetap solid. Dan pelatih harus menemukan formula yang tepat. Karena itu, jika manajemen benar-benar memiliki rencana untuk mendatangkan kembali kedua pemain tersebut, keputusan harus dilakukan secara matang. Tidak boleh hanya karena nostalgia. Tidak boleh hanya karena bobotoh menyukai mereka. Tetapi harus berdasarkan kebutuhan tim. Persib membutuhkan pemain yang mampu membantu klub mencapai target. Mereka harus memiliki kondisi fisik yang baik. Harus mampu mengikuti intensitas pertandingan. Dan harus sesuai dengan strategi pelatih. Pengalaman bermain di Indonesia menjadi salah satu keuntungan besar. Ciro dan David sudah memahami atmosfer Liga 1. Mereka sudah merasakan tekanan bermain di klub besar. Mereka juga mengetahui bagaimana besarnya dukungan bobotoh. Artinya, jika kembali, mereka tidak harus memulai semuanya dari awal. Namun ekspektasi juga akan sangat besar. Bobotoh tentu ingin melihat Ciro kembali memberikan aksi-aksi spektakuler. Bobotoh juga ingin melihat David kembali mencetak gol. Dan jika keduanya bermain bersama, harapan terhadap lini depan Persib tentu akan meningkat.
Tetapi pemain juga harus siap dengan tekanan. Tidak semua hal akan berjalan sempurna. Ada pertandingan ketika mereka bermain bagus. Ada pertandingan ketika mereka mengalami kesulitan. Yang terpenting adalah bagaimana tim merespons situasi tersebut.